Oke, baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah. Apabila kalian sehat semua ya. Iya Bu. Ya, nggak ada yang sakit kan? Iya. Oke. Selanjutnya alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silahkan dipimpin ketua kelasnya. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Dengan membaca doa nanti semoga kita diberi kelancaran dalam mencari ilmu dan semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Bu. Oke. Yang pertama, Mbak Kaila Hadir Bu. Mbak Laila, Hadir Bu. Mbak Erna, Hadir Bu. Mas Wahyu, Hadir. Mas Nur, Ya. Mbak Putri. Hadir Bu. Ya, ada semua ya anak-anak. Iya Bu. Ya, ada semua. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memasuki, Ibu mau mereview materi yang lalu. Kira-kira kita belajar apa ya? Kalau nggak salah tayamum Iya, benar sekali. Kalian masih ingat ya? Berarti kalian belajar di rumah. Ibu mau tanya, kemarin yang tahu tayamum itu pengertiannya apa sih? Tayamum itu pengganti dari wudhu, bukan nggak sih? Benar sekali, pintar Mbak Kaila. Ya benar sekali, tayamum itu adalah pengganti air wudhu di saat kita itu mencari air tetapi tidak ada ya. Terus tayamum ini adalah keringanan yang diberikan Allah kepada orang yang terhalang atau yang tidak bisa mendapatkan air. Nah, kira-kira tayamum ini kan kemarin ada syarat tayamum. Yang pertama masih ingat nggak? Jangan lupa Bu. Oh, udah lupa. Iya. Yang pertama syaratnya itu kalau sudah memasuki waktu sholat. Yang kedua sudah berusaha mencari air namun tidak ketemu. Yang ketiga itu kalau ada seseorang yang berhalangan untuk menggunakan air, misalnya orang yang sedang sakit. Ya, kalau orang sakit itu boleh tidak berwudu, dia bisa melakukan tayamum. Terus kemudian apa itu rukun tayamum? Ada yang tahu? Tidak. Rukun tayamum itu yang pertama membaca niat, yang kedua membasuh kedua tangan menggunakan tanah dan atau debu ya, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku menggunakan debu atau tanah, yang terakhir tertib atau berurutan. Nah, itu yang kemarin kita bahas pada minggu yang lalu. Oke, sekarang kita akan memasuki pada materi pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian rukun Islam. Yang kedua dapat menyebutkan rukun Islam secara urut dan
benar. Yang ketiga, siswa agar bisa mengamalkan setiap poin-poin rukun Islam. Ya, benar sekali. Di sini, oh ya, selanjutnya Ibu akan memberikan media pembelajaran. Ibu di sini mempunyai media pembelajaran roda berputar. Jadi nanti Ibu di depan itu akan menerangkan sebuah materi tentang rukun Islam. Nah, Ibu nanti akan memberi pertanyaan di akhir pembelajaran. Anak-anak makanya harus memperhatikan pembelajaran ya, supaya nanti di akhir dapat menjawab setiap pertanyaannya. Nah, cara mainnya gini, nanti anak-anak yang ingin maju angkat tangan ya, kemudian maju ke depan, terus ini diputar kayak gini. Nah, di sini kan ada panahnya. Nah, panah ini nanti akan menunjuk salah satu warna di sini atau gambar yang ada di sini. Nah, di balik ini ada sebuah pertanyaan yang nanti kalian akan jawab. Jadi perhatikan ya anak-anak, tidak boleh ada yang rame gitu, tidak boleh ada yang gojek. Nanti kalau tidak memperhatikan tidak bisa menjawab. Ibu akan memberikan tambahan nilai bagi siapa yang bisa menjawab serta maju ke depan. Oke. Selanjutnya perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, di sini ada beberapa gambar. Di sini coba yang pertama ada gambar apa anak-anak? Syahadat. Ya, benar sekali, 2 kalimat Syahadat. ya. Yang kedua, kira-kira gambar apa ya itu? Sedang apa yang mereka lakukan? Sholat. Ya, mereka sedang melakukan ibadah sholat. Kira-kira anak-anak menjumpai gambar ini di mana? Di masjid. Ya, benar sekali. Terus di rumah kalian juga melakukan enggak? Melakukan Iya, pintar sekali. Berarti kalian anak yang soleh dan solehah. Iya, karena melakukan kewajiban sholat. Yang ketiga, ini gambar apa anak-anak? orang berpuasa. Iya, pintar sekali. Di sini ada gambar anak yang sedang berpuasa. Ya, selanjutnya yang keempat, gambar apa ini? Membayar zakat. Iya, ya, di sini ada orang yang sedang membayar zakat. Yang kelima, Naik haji. iya, naik haji. Nah, jadi kita tadi mau belajar apa anak-anak? Rukun Islam. Iya, benar sekali. Kita hari ini mau belajar rukun Islam. Kira-kira rukun Islam ada berapa tadi? Ada 5. Iya. Kok kayaknya nggak semangat sih anak-anak? Kalau nggak semangat nanti nggak fokus dong kalau mau pelajaran. Ibu punya tepuk semangat biar kalian tambah semangat. Oke, Ibu akan contohkan dulu ya supaya kalian fokus dan semangat. Ya, tepuknya kayak gini. Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Yuk, kita mulai bersama-sama biar kita semangat saat belajar. Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi ya biar tambah semangat. Tetapi harus kompak dan ceria. Terus keras ya suaranya. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Terus baik, kalian sudah merasa semangat semua? Sudah, Bu. Semangat. Kita ke materi yang pertama. Yang pertama tadi apa anak-anak? Syahadat. Ya, 2 kalimat. Syahadat. Oh ya, sebelum kita ke kalimat syahadat, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian pernah tahu pengertiannya rukun Islam itu apa? Apa yuk? Gak tahu. Nah, rukun Islam ini adalah 5 amalan utama yang diajarkan dalam Islam supaya menjadi manusia yang seutuhnya atau sesungguhnya gitu anak-anak. Nah, belajar rukun Islam ini wajib untuk orang Islam
tak teruntuk anak sekalian semua ya. Jadi anak sekalian semua harus belajar rukun Islam, karena rukun Islam ini adalah 5 tindakan dalam Islam dan sebagai pondasi orang yang beriman serta menjadi dasar kehidupan orang Islam. Nah, gitu tadi anak-anak, pengertian rukun Islam itu harus diingat-ingat. Nah, selanjutnya kita akan ke poin yang pertama pada rukun Islam, yaitu apa anak-anak? 2 kalimat syahadat. Ya, benar sekali di sini. Rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Ibu mau tanya, kalian sudah bisa mengaji? Sudah, Bu. Oke, kalau kalian sudah bisa mengaji, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Ya, Bu. Diawali dengan bismillah. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi anak-anak, di sini ada 2 kalimat syahadat yang terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid ini yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang syahadat rasul ini bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat tauhid dan rasul ini digabung menjadi satu yang namanya syahadat tain. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, di sini tadi ada artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Kalian tahu apa maksudnya? Nah, jadi ini kesaksian terhadap keesaan Allah. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Allah itu Maha Esa. Esa artinya apa anak-anak? Satu. Iya, benar sekali. Allah ini Maha Esa yang artinya satu. Hanya Allah lah yang satu-satunya berhak kita sembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Tidak boleh menyembah seperti berhala, gunung, matahari, dewa, itu tidak boleh. Kalau kita menyembah selain Allah, maka kita mendapatkan apa anak-anak? Dosa. Ya, terus masuk neraka. Maka Allah itu wajib kita sembah. Kemudian yang kedua, tadi kan ada artinya aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, kalian tahu apa maksudnya? Tidak tahu. Nah, jadi maksudnya itu kesaksian Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Ya, kemudian kita itu sebagai orang Islam wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Terus kita sebagai orang Islam itu harus meneladani sikap-sikap yang baik dari Nabi Muhammad. Ya, saya mau tanya. Ya, gimana Mbak Kaila? Cara beriman kepada Nabi Muhammad itu bagaimana, Bu? Oh ya, cara beriman kepada Nabi Muhammad itu tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan perbuatan. Misalnya, kita dapat mencontoh perbuatan Nabi Muhammad yang tidak berbohong, selalu bersikap jujur. Ya. Terus kemudian, seumpamanya kalian bisa mencontoh pada waktu di kelas. Waktu di kelas Mbak Kaila tidak membawa pensil. Nah, Mbak Irna atau Mbak Laila bisa meminjamkannya pensil terhadap Mbak Kaila. Begitu kita bisa seperti Nabi Muhammad. Berarti kalian bisa saling tolong menolong. Ya. Kalian ingin nggak seperti Nabi Muhammad anak-anak? Ingin, Bu. Ya, berarti kalian harus selalu menerapkan kebaikan. Ya.
Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, jadi pada syahadat ini orang Islam itu harus hafal syahadatain. Kemudian waktu kita sholat itu kita juga kita membaca syahadat pada tasahud awal maupun tasahud akhir. Iya, terus kemudian syahadat ini juga bisa digunakan pada waktu orang yang ingin masuk Islam. Kalian tahu? Nah, ya Ibu beri contoh. Ibu kan mempunyai tetangga yang non-muslim, bisa dikatakan dengan atau orang Kristen. Nah, dia ingin berniat ingin masuk Islam. Jadi dia harus membaca syahadat. Ya. Nah, sampai sini paham? Jadi rukun Islam yang pertama apa anak-anak? Syahadat. Ya, benar. Terus kita tadi hanya menyembah kepada siapa anak-anak? Pada Allah. Ya, terus beriman kepada Nabi Muhammad. Benar sekali. Oke. Selanjutnya yang kedua, perhatikan gambar di sini. Kira-kira tadi apa anak-anak gambar di sini? Ya, orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Ya. Nah, orang Islam itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu disebut dengan sholat fardu. Sehari semalam itu kita melaksanakan sholat 5 kali sebanyak 17 rakaat. Hukumnya kalau ya Bu, tadi kok ada 17 rakaat ya? Oh iya, 17 rakaat itu berasal dari 5 waktu tadi. Kira-kira 5 waktu itu apa aja kalau sholat? Yang pertama, Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi sholat subuh. Subuh dilakukan pada waktu pagi hari pukul 4 pagi sebelum matahari terbit. Dilaksanakan berapa rakaat? 2. Ya, 2 rakaat. Yang kedua, sholat apa tadi? Zuhur. Zuhur dilakukan pada siang hari pukul 12 sebanyak 4 rakaat. ya 2 tambah 4 6. ya 6. Selanjutnya sholat asar dilakukan pada sore hari pukul jam 3 dengan sebanyak 4 rakaat. ya 4. 6 tambah 4 berapa? 9. 6 tambah 4 ayo 10 ya. Ayo harus fokus. Selanjutnya setelah asar apa tadi? Maghrib. Maghrib dilakukan pada malam hari setelah matahari terbenam. Sebanyak berapa anak-anak? 3 rakaat. 10 tambah 3? 13. Ya, terus yang terakhir sholat Isya. Ya, sholat isya dilakukan pada malam hari pukul 7. Terus kemudian 13 tambah 4 berarti 17. ya, benar sekali. Jadi tadi kenapa pertanyaan 17 rakaat itu berasal dari sholat 5 waktu ini tadi yang jumlahnya 17 rakaat. Terus sholat itu hukumnya wajib dilaksanakan. Kalau wajib berarti kalau dilaksanakan mendapat apa anak-anak? Pahala. Ya, kalau ditinggalkan mendapat Dosa. iya, benar sekali, pintar. Terus kita ibu mau tanya, kita seorang muslim itu wajib melakukan sholat karena apa anak-anak? Karena itu kewajiban dan perintah Allah. Iya, benar sekali, itu kewajiban dan perintah Allah. Nah, sholat ini adalah tiang agama. Kemudian dalam sehari semalam kita harus melaksanakan berapa tadi? 5 kali. Iya, 5 kali. 5 kali dengan jumlah 17 ya, maka kita harus laksanakan ya. Kemudian cara mengamalkannya tadi bagaimana? Cara mengamalkannya bagaimana? Kalau tadi yang pertama kan cara mengamalkannya yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kalau sholat ini cara mengamalkannya kalian bagaimana? Setelah mendengar azan berkumandang, langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat di masjid. Iya, benar sekali. Kalau sholat kita itu kalau sudah mendengar azan berkumandang, kita segera cepat-cepat lari ke kamar mandi dulu, wudhu dulu. Ya, ke masjid nggak apa-apa. Kalau di sana
wudhunya di sana ya nggak apa-apa, mengambil wudhu segera melakukan sholat. Ya harus tepat waktu ya anak-anak, tidak boleh mengulur-ulur. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Iya. Sampai sini paham, ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kita ke rukun Islam yang ketiga. Nah, kira-kira tadi apa anak-anak yang ketiga? Orang yang sedang berpuasa. Ya, orang yang sedang berpuasa. Di sini ada yang sudah melakukan atau berlatih berpuasa? Sudah. Pintar sekali, berarti kalian apa? Anak yang soleh dan soleha. Iya, benar sekali. Terus siapa yang tahu pengertian puasa itu apa, anak-anak? Yo, puasa itu berarti apa? Tidak boleh makan dan minum. Jadi puasa itu adalah menahan hawa nafsu seperti makan, minum, tidak boleh marah-marah, serta tidak boleh berbohong. Ya, dimulai dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau waktu subuh itu, sebelum subuh kita sebut puasa itu apa anak-anak? Sahur. Iya, benar sekali. Kalau sudah waktunya maghrib apa? Berbuka. Iya, benar sekali ya. Kemudian hukum puasa ini wajib ya anak-anak dilakukan oleh orang muslim. Terus 1 bulan penuh pada bulan apa anak-anak? Ramadan. Iya. Nah, kan selain wajib itu ada juga puasa sunnah. Nah, sampai sini paham, ada pertanyaan? Bu, kita kan masih kecil, kalau tidak kuat gimana? Oh, kalian masih kecil ya. Nah, berhubung kalian masih kecil, maka kalian harus berlatih, tidak boleh nggak berpuasa ya anak-anak. Kalian itu bisa berlatih setengah hari atau sebelum terbitnya matahari sampai jam 12 siang. Kalian harus belajar. Nanti kalau sudah belajar berlatih berpuasa, maka meskipun kita umurnya masih kecil atau dewasa, itu kita dengan senang hati melakukan puasa tersebut. Nah, dengan berpuasa ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu dengan cara melatih kesabaran, terus menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, terus membantu orang yang kurang mampu, serta berpuasa ini mengajarkan kita agar menahan hawa nafsu, baik hawa nafsu lapar maupun hawa nafsu untuk berbuat dosa. Oke, jadi rukun Islam yang ketiga yaitu apa anak-anak? Berpuasa. Ya, berpuasa. Cara mengamalkannya dengan ya, jadi cara mengamalkan yaitu berpuasa wajib di bulan Ramadan. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya. Enggak ada yang ditanyakan? Enggak ada? Tidak. Oke. Selanjutnya kita menuju yang keempat, yaitu apa tadi anak-anak? Membayar zakat. Iya, membayar zakat. Ibu mau tanya nih, kira-kira anak-anak pernah nggak ikut orang tuanya membayar zakat di masjid? Pernah. Kira-kira kalian tahu apa yang mereka lakukan? Apa? Iya, jadi kan oke, kita bahas aja dulu ya. Nah, ini pada zakat ini, zakat itu dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan apa anak-anak? Iya, pada bulan Ramadan. Nah, kita bahas yang pertama, zakat fitrah ini dulu. Zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat naf, atau yang bisa artinya menyucikan jiwa. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, makanan pokok kita apa sih anak-anak? Beras. Ya, beras. Makanan pokok kita adalah nasi yang berasal dari beras. Maka kita
kalau sudah mampu untuk membayar zakat, maka kita harus membayar zakat dengan makanan pokok. Makan pokoknya adalah beras. Kira-kira yang dikeluarkan itu berasnya berapa sih? Enggak? Enggak tahu. Jadi zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 2,5 atau 2,5 kilogram beras. Kalau tidak dengan beras, maka kita juga bisa menggunakan uang yang setara dengan beras tersebut. Nah, kemudian yang kedua tadi apa anak-anak? Zakat mal. Kalian tahu zakat mal itu apa? Tidak. Zakat mal itu adalah zakat harta benda, zakat yang dikeluarkan dari berniaga atau penghasilan. Jumlah yang wajib dikeluarkan pada zakat mal ini adalah 2,5% dari hasil penghasilan. Ya, zakat juga dapat diberikan melalui panitia zakat atau bazis. Siapa yang tahu bazis? Orang yang bertugas untuk pengumpulan zakat. Ya nggak apa-apa. Bazis itu artinya Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Jadi kita itu membayar zakat itu juga ada hikmahnya anak-anak. Kita dapat pembelajaran mengenai kasih sayang terhadap umat, sesama umat, kemudian tolong menolong, saling berbagi, kemudian pentingnya bersilaturahmi. Karena kita kalau sedang berkumpul-kumpul itu kan sama saja bersilaturahmi, begitu ya anak-anak. Sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya yang kelima, apa anak-anak? Gambar apa? Naik haji. Kira-kira anak-anak tahu nggak ibadah haji itu apa? Ibadah haji itu yang kalau kita pergi ke Mekah itu bukan? Ya, benar sekali. Naik haji itu bagi yang sudah mampu. Nah, bagi yang mampu di sini itu secara fisik maupun finansial. Ya, Ibu mau tanya, kira-kira Indonesia ke Mekah itu jauh nggak? Jauh. Nah, kalau jauh makanya kita harus menyiapkan fisik kita seperti jasmani, kesehatan. Kemudian kita siap-siap pergi jauh, jalan-jalan jauh atau pergi jauh. Karena kalau kita tidak menyiapkan fisik, maka kita akan sakit. Kalau sakit berarti nanti ibadah hajinya tidak fokus ya. Terus kemudian di sini tadi ada finansial. Ya, finansial. Apa sih finansial itu? Kalian tahu? Tidak. Nah, finansial itu adalah biaya yang dikeluarkan kita waktu saat di Mekah. Ya, itu biaya yang harus kita siapkan anak-anak. Karena kita kan juga perlu makan, minum, terus menginap, transportasi. Jadi kita harus menyiapkan biaya tersebut. Orang Islam itu wajib menjalankan ibadah haji, tapi yang sudah mampu ya. Ibadah haji dilaksanakan di kota mana anak-anak? Kota Mekah. Iya, benar sekali. Terus kalau hajinya mabrur, maka Allah akan memberikan pahala surga. Semoga kita, ibu guru, anak-anak kalau sudah dewasa nanti, orang tua kita atau keluarga kita, semoga kelak bisa berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Aminnya yang keras. Amin. Ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Iya. Oke. Sekarang kalau kita sudah membahas tadi, jadi rukun Islam tadi ada berapa? Ada 5. Apa? Syahadat, sholat, berpuasa, bayar zakat, naik haji. Iya. Oh iya, haji tadi kan belum tahu cara mengamalkannya. Kalian mau cara mengamalkannya bagaimana? Kira-kira apa? Ayo. Dengan bernyanyi. Ya, gini cara mengamalkannya haji ini untuk anak-anak. Kalian bisa
melakukan atau ikut praktek manasik Haji. ya, benar sekali. Dulu di TK atau di RA-nya pernah ada yang mengadakan manasik haji? Pernah. Iya. Kira-kira apa? Belajar. Iya, belajar atau mempraktekkan suatu peragaan orang yang sedang sedang beribadah haji, dari hukum dan rukunnya, terus hukum, melempar jumroh, tahallul, sa'i dan sebagainya. Kalian bisa melakukan atau praktek melalui manasik haji tanpa harus ke Mekah anak-anak. Nah, jadi kalian nanti kalau praktek ini kalian bisa merasakan, oh begini toh cara melakukan manasik haji waktu di Mekah. Begitu ya anak-anak? Iya. Oke. Jadi rukun Islam tadi apa anak-anak? 5 amalan utama bagi orang Islam serta menjadi pedoman bagi orang yang beriman dan menjadi dasar kehidupan orang Islam. Ya, rukun Islam ada berapa anak-anak? Ada 5. Sebutkan. Syahadat, sholat, berpuasa, bayar zakat, naik haji. Ya, cara mengamalkannya tadi bagaimana? Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang ketiga, berpuasa wajib di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, manasik haji. Yang kalian bisa praktek manasik haji ya anak-anak. Oke. Oh ya, selanjutnya kan kita sudah membahas satu persatu 5 poin rukun Islam. Tadi kan Ibu sudah bilang ya dari awal kalau di akhir ini kalau sudah menerangkan kita akan melakukan game. Nah, di sini tadi ya. Coba kira-kira siapa yang ingin maju? Saya. Oh ya, ayo. Silahkan Mbak Laila maju ke depan. Yang di belakang perhatikan ya. Nanti kalau kalian pengen maju angkat tangan. Saya putar ya, Bu. Ya. Oke, kita ambil pertanyaannya. Kira-kira apa nih nak ya nak? Sebentar. Ada berapa zakat? Sebutkan. Ada 2 zakat, Ya. yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, benar sekali. Tepat. Tepuk tangan buat Mbak Kaila. Nah, Ibu mempunyai tepuk tangan nih kalau yang bisa menjawab. Nih, tepuknya. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Good. Gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya. Siapa yang ingin maju? Ayo. Oh ya, siapa? Oh ya, Mbak Laila. Ayo maju. Yo. Oke, menunjuk ini ya, menunjuk kita ambil pertanyaannya terlebih dahulu. Oke. Sebutkan 5 rukun Islam secara urut. Itu syahadat, Mm-mm. sholat, Ya. terus berpuasa, Ya. membayar zakat, naik haji. Ya, benar anak-anak? Benar. Ya, tepuk tangan buat Mbak Laila. Oke, karena waktunya sudah habis, maka kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Tadi ada apa aja rukun Islam itu? Ada syahadat, sholat, berpuasa, bayar zakat, naik haji. Iya, oh ya benar sekali. Terus pengertian rukun Islam itu apa? 5 Amalan amalan utama bagi orang Islam. ya. Cara mengamalkannya tadi apa anak-anak? 1 membaca
kedua kalimat syahadat, terus yang kedua sholat lima waktu, tiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar yang zakat, kelima manasik haji. iya, pintar sekali. Oke, Ibu simpulkan, jadi rukun Islam itu adalah 5 tindakan dasar utama bagi orang Islam serta menjadi pedoman bagi orang yang beriman dan menjadi dasar kehidupan umat Muslim. Terus rukun Islam tadi ada 5, yaitu syahadat, sholat, berpuasa, zakat, terus haji. Cara mengamalkan yaitu dengan membaca 2 kalimat syahadat, terus yang kedua bersolat 5 waktu dengan tepat waktu, yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan, ya, terus yang keempat membayar zakat, terus yang kelima manasik haji. Oke anak-anak, sekali lagi ibu ingatkan ya, kalian harus ingat atau menghafalkan 5 rukun Islam ini dengan sempurna agar kita mendapatkan pahala yang banyak, ya anak-anak. Oh ya, sekarang kalian buka halaman 15. Nah, di situ kan ada beberapa pertanyaan. Nah, itu tugas kalian untuk mengisi di rumah ya anak-anak. Sekalian kalian bisa belajar lagi tentang rukun Islam agar kalian tidak lupa. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, sebelum kita menutup, kita bernyanyi dahulu ya anak-anak. Nyanyian tentang rukun Islam agar kalian di rumah selalu mengingat rukun Islam. Ya, kalian sudah pernah menyanyikan lagu rukun Islam? Pernah. Oh ya, kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Yuk. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, 4 membayar zakat, 5 haji yang mampu. Bisa anak-anak? Yuk kita ulang satu lagi yang keras dan menyenangkan. Yuk 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, 4 membayar zakat, 5 haji yang mampu. Tepuk tangan. Oke anak-anak, Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan aktif, gembira, senang, dan menyenangkan suasana kelas. Oke, sebelum kita akhiri, kita harus membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, karena waktunya sudah mepet ya anak-anak, sudah hampir habis. Oh ya, tadi jangan lupa dikerjakan di rumah ya anak-anak. Kemudian minggu depan kalian menyiapkan materi tentang tata cara berwudu. Kalian juga bisa praktek di rumah ya anak-anak. Oke, sekarang tutup buku kalian. Kita berdoa sebelum pulang. Sudah? Oke, sekarang dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.